Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Desita Maharani dengan NIM 203200257. Nah guys, video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kedua pada materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya kan tentang manajemen operasi dan produktivitas dalam organisasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang produktivitas dalam organisasinya saja. Nah, jangan di skip ya guys, tonton terus. Sebelumnya itu kita harus tahu apa manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah sebagai hasil yang didapat dari produksi yang menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Produktivitas biasanya dihitung sebagai indeks dan rasio antara output dengan input. Pengertian produktivitas antara lain: produktivitas secara terpadu melibatkan semua usaha manusia, dan produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produksi dan produktivitas merupakan dua pengertian yang berbeda. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dicapai, sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian pertambahan hasil dan perbaikan cara produksi. Peningkatan produksi tidak selalu disebabkan oleh peningkatan produktivitas, karena produksi dapat meningkat walaupun produktivitas tetap atau menurun. Peningkatan produktivitas dapat dilihat dalam tiga bentuk. Yang pertama ada jumlah keluaran atau output. Dalam mencapai tujuan peningkat dengan menggunakan sumber daya yaitu input yang sama. Yang kedua dari jumlah keluaran, output dalam mencapai tujuan sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yaitu input yang lebih sedikit. Nah, yang ketiga yaitu jumlah keluaran output dalam mencapai tujuan yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya input yang relatif lebih kecil. Sumber daya manusia memegang peranan yang utama dalam proses peningkatan produktivitas, karena alat produksi dan teknologi pada hakikatnya merupakan hasil karya manusia. Produktivitas adalah keluaran output atau produk atau jasa per setiap masukan yaitu input sumber daya yang digunakan dalam suatu proses produksi. Tingkat ukur produktivitas sangat beragam bergantung kepada kepentingan yang terkait. Produktivitas dapat dinyatakan dalam ukuran fisik yaitu physical productivity dan ukuran finansial yaitu financial productivity. Apabila kepentingan tersebut adalah keuntungan. Produktivitas dapat menggunakan ukuran moneter sebagai tolak ukur. Apabila waktu menjadi kepentingan manajemen produktivitas, maka dapat menggunakan ukuran moneter sebagai tolak ukurnya. Manajemen produktivitas merupakan salah satu sasaran penting suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari manajemen produktivitas adalah efektif dan efisiensi, yaitu memberdayakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efektivitas adalah merupakan derajat pencapaian output dari sistem produksi. Nah, di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah peningkatan produktivitas. Tahapan peningkatan produktivitas yang komprehensif dan terintegrasi. Yang pertama yaitu ada analisa situasi. Langkah awal manajemen produktivitas harus mampu menganalisa situasi sebelum mengambil keputusan atau mengambil tindakan yang akan ditetapkan. Contohnya, pada sebuah rumah sakit kunjungan pasien menurun drastis dari biasanya, maka tidak perlu menambah tenaga kerja dan perawat baru. Yang kedua ada merancang program peningkatan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas maka dibutuhkan pula dasar program yang dengan rancangan yang tepat, efektif, dan efisien. Contohnya,
Untuk menambah kunjungan pasien rawat jalan di sebuah rumah sakit, maka bisa dilakukan langkah-langkah promosi, baik dilakukan melalui media iklan maupun bisa langsung melaksanakan program pemeriksaan gula darah gratis, hitanan gratis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menciptakan kesadaran akan produktivitas. Kesadaran dari semua pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan atau lembaga merupakan kunci penting untuk peningkatan produktivitas seperti yang diharapkan. Contoh, karyawan mematikan alat-alat listrik yang tidak sedang digunakan untuk menghemat energi dengan tujuan menghemat pengeluaran biaya. Yang keempat, yaitu menerapkan program untuk meningkatkan produktivitas. Program sudah disusun dan diputuskan, maka harus diimplementasikan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan akhir. Contoh, program peningkatan keterampilan SDM dengan cara mengadakan berbagai pelatihan seperti teknik infus bayi dan lain sebagainya dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas. Yang kelima, ada mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Untuk menilai hasil akhir, maka perlu dilakukan evaluasi program dengan memberikan umpan balik. Nah, contohnya mengevaluasi hasil dari pelatihan teknik infus bayi, apakah perawat tersebut lebih profesional setelah mengikuti pelatihan tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas 7 kunci produktivitas tinggi. Yang pertama, ada keahlian manajemen yang bertanggung jawab. Yang kedua, kepemimpinan luar biasa. Yang ketiga, kesederhanaan organisasional dan operasional. Yang keempat, kepegawaian yang efektif. Yang kelima, tugas yang menantang. Yang keenam, perencanaan dan pengendalian tujuan. Dan yang terakhir, ada pelatihan manajerial khusus. Nah, untuk teman-teman, videonya jangan di skip ya nontonnya, nonton terus. Mungkin barangkali nanti teman-teman bakalan butuh dengan materi ini, teman-teman bisa ambil dari video saya. Nah, untuk teman-teman sekalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you guys.